Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Terima kasih sudah klik channel ini. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Juga jangan lupa like dan komennya. Video kali ini berisi soal dan pembahasan materi kelas 7, yaitu mengenai teks deskripsi dan cerita fantasi. Baik, kita langsung mulai saja. Kita langsung membaca kalimat soal. Kalimat deskripsi yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang adalah untuk mengisi atau melengkapi sebuah paragraf karena ada kalimatnya yang hilang atau ada bagian yang rumpang. Kata kunci yang harus kalian perhatikan adalah kalimat sebelum dan kalimat sesudahnya. Jadi, kalian harus memilih kalimat di pilihan jawaban yang dibahas sebelum atau sesudah bagian rumpang tersebut. Pada soal ini, kalimat sebelum bagian rumpang membahas tentang tebing-tebing granit yang menjulang tinggi, berbentuk unik dan mengelilingi lembah. Sedangkan pada kalimat setelah bagian rumpang, sejak memasuki lembah Harau, pengunjung sudah dapat menikmati pemandangan yang mengagumkan itu. Pilihan jawaban yang mengandung kalimat yang membahas tentang granit, yaitu kalimat sebelum bagian rumpang, dan berbicara juga tentang keindahan, yaitu kalimat setelah bagian rumpang, adalah kalimat D. Tebing granit ini menjadi salah satu daya pikat wisata di Provinsi Sumatera Barat. Soal berikutnya. Teks di atas merupakan kutipan dari cerita. Teks cerita ini memaparkan tentang sebuah peristiwa yang dialami oleh Rangga bertemu dengan cahaya putih yang memberinya batu, dan batu itu ternyata mampu mencairkan batu yang tengah menghimpit dada Rangga. Pada cerita tersebut dikisahkan sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang di luar nalar normal. Maka jenis cerita ini termasuk kepada cerita fantasi. Cerita fantasi lainnya yang mungkin lebih familiar dengan kalian, misalnya Power Ranger atau kisah penyihir Harry Potter. Soal selanjutnya. Kata sifat yang terdapat pada teks di atas. Untuk menyelesaikan soal ini, kalian fokus kepada kata sifat saja. Kata sifat apa sajakah yang terdapat pada teks di atas? Ada dua kata sifat yang kita temukan di teks tersebut, yaitu lucu dan manis. Karena di jawaban yang ada hanya lucu, maka jawabannya adalah B. Soal selanjutnya. Pernyataan yang tidak sesuai dengan dua teks di atas. Menjawab soal seperti ini, kita harus menganalisis satu persatu setiap pilihan jawaban. Yang pertama, A. Teks 1 merupakan fabel dan teks 2 deskripsi. Kemudian baru kita baca teks pada kotak. Teks 1. Kucingku bernama Bacil. Bacil singkatan dari bakso cilok. Setiap malam Bacil tidur di kandang yang terbuat dari papan triplek. Apakah teks 1 ini fabel? Bukan. Teks 1 bukan fabel. Karena yang menjadi tokoh aku adalah manusia yang sedang menceritakan tokoh Bacil tersebut. Dan Bacil juga tidak memiliki karakter atau sifat-sifat
atau perilaku manusia yang disyaratkan sebagai cerita fabel. Teks satu ini merupakan teks deskripsi karena tokoh aku menjelaskan secara rinci tentang Bacil, kucingnya. Teks 2, Bacil menceritakan tentang dirinya sendiri yang memiliki sahabat bernama Myong. Artinya, Bacil si kucing telah berperilaku seperti manusia. Jadi, teks 2 merupakan fabel. Sudah tahu kan jawabannya? Yaitu C. Selanjutnya, berdasarkan struktur teks fabel, kutipan di atas merupakan bagian. Kalian tentu masih ingat bahwa struktur teks fabel terdiri atas orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Orientasi adalah bagian pembuka yang isinya adalah pengantar kepada cerita selanjutnya. Sedangkan komplikasi bagian yang menampilkan permasalahan yang makin lama makin memuncak. Sedangkan bagian yang ketiga disebut resolusi, yaitu bagian ketika persoalan telah menemukan jalan keluarnya atau penyelesaiannya. Sedangkan koda menunjukkan kesimpulan cerita. Bila kita cermati teks di atas, tampaklah bahwa Bacil telah menyadari kesalahannya dan dia kembali bersahabat dengan Myong. Ini menunjukkan bahwa cerita telah sampai pada bagian resolusi. Yang bukan tujuan penulisan paragraf deskripsi adalah, kalian tentu masih ingat bahwa tujuan penulisan paragraf deskripsi adalah untuk menggambarkan secara terperinci agar pembaca atau pendengar dapat seolah-olah melihat, mendengar, dan membayangkan suatu objek atau sebuah peristiwa. Sekarang mari kita lihat satu persatu di antara 1, 2, 3, 4, 5 manakah yang tidak sesuai dengan tujuan penulisan paragraf deskripsi. Ternyata yang tidak sesuai adalah bagian 1 dan bagian 5. Jadi jawabannya adalah C. Soal berikutnya. Pernyataan di atas yang tidak sesuai dengan isi paragraf adalah, untuk menjawab soal seperti ini, kalian harus membaca isi teks dalam kotak, kemudian bandingkan isinya dengan jawaban A, B, C, atau D. Dan ternyata yang tidak dijelaskan pada teks tetapi terdapat pada opsi jawaban yaitu bagian D. Jadi yang bukan atau yang tidak sesuai dengan isi paragraf adalah D. Ide pokok paragraf di atas adalah, bila kalian menemukan soal yang menanyakan tentang ide pokok, kalian tidak harus menyelesaikan isi semua teks. Cukup baca bagian paling atas atau bagian paling bawah. Kemudian cari kalimat di opsi jawaban A, B, C, D yang intisarinya sama dengan bagian awal paragraf tadi. Kalau tidak sama dengan yang di bagian awal atau tidak ada, baru cari yang di bagian akhir. Pada soal ini, rumah kecil di ujung gang itu milik Pak Kardi. Maka ide pokok paragraf di atas adalah D, yaitu rumah Pak Kardi. Soal selanjutnya,
Kalimat perincian pada teks di atas terdapat pada. Kalimat perincian adalah kalimat yang berisi penjabaran atau perincian dari suatu objek atau sebuah peristiwa. Pada teks yang terdapat pada kotak di atas, maka kalimat perincian berada pada kalimat pertama. Yang dirinci pada kalimat tersebut adalah kata bersih. Disebut bersih karena tidak ada sampah berserakan, juga tidak ada coretan-coretan di dinding. Berikutnya, suasana hati yang tergambar dari paragraf di atas adalah. Untuk menjawab soal ini, kalian harus membaca dengan teliti, gunakan juga perasaan kalian. Rasa apa yang kalian rasakan saat membaca teks tersebut? Ternyata suasana hati Bu Surti dalam cerita di atas adalah menyesali keputusannya membelikan anaknya motor. Jadi jawabannya adalah B atau penyesalan. Soal selanjutnya, kalimat-kalimat di atas yang mengandung kata depan adalah kalimat yang ditandai nomor. Kita mengenal kata depan di dan ke yang berfungsi untuk menunjukkan tempat atau arah. Di depan, di belakang, di samping, di atas meja. Atau menunjukkan arah ke depan, ke belakang, ke atas, ke gunung, ke rumah, dan lain sebagainya. Sedangkan pada menunjukkan waktu. Pada sore hari, pada suatu hari, pada suatu ketika. Nah, sekarang kalian cari pada kalimat 1, 2, 3, 4 manakah yang mengandung unsur kata depan. Apa jawaban kalian? Jawaban yang benar adalah 2 dan 3, yaitu adanya kata di pasar. Sedangkan kalimat ketiga menggunakan kata depan pada, yaitu pada sore hari. Soal terakhir untuk pembahasan kita di video kali ini. Kalimat yang mengandung majas personifikasi adalah. Majas personifikasi yaitu ketika benda mati seolah-olah memiliki atau melakukan perbuatan seperti perbuatan manusia. Misalnya, daun nyiur melambai memanggilku segera pulang, atau lidah api menjilati rumah-rumah yang ada di sekelilingnya. Nah, pada kalimat 1, 2, 3, 4 manakah yang mengandung majas personifikasi? Jawabannya adalah 1 dan 2, yaitu memasuki bibir pantai. Pantai seolah-olah memiliki bibir. Yang kedua, angin lembut terasa membelai kulit. Membelai itu biasa dilakukan oleh tangan manusia. Nah, jadi kalimat 1 dan 2 mengandung majas personifikasi. Nah, itulah pembahasan soal-soal teks deskripsi dan cerita fantasi kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kalian saat belajar mandiri. Selamat sukses, semoga hasil PAS-nya berhasil mencapai nilai yang baik. Jangan lupa untuk subscribe
agar bila ada soal-soal atau pembahasan soal-soal berikutnya kalian segera mengetahuinya. Agar teman-teman kalian juga ikut belajar, silakan di-share kepada teman-teman yang lain. Sekian, wassalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.